Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 952 mengambil tindakan. Tampaknya masih ada orang yang akan menerobos ke alam dewa spiritual di kota Yunwu. Jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikan Dewa Kaisar dan yang lainnya. Mata Luming berkedip dan dia tersenyum. Pihak lain bersaing dengan yang kuat, yang memberinya kesempatan. Luming berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju ibu kota. Pertama, dia datang dari utara, melalui rute yang diambil oleh 3 kelompok dari Istana Langit Empyrean. Dan EBSCP, hampir tidak ada penghalang di sepanjang jalan, dan ras dewa bermata 3 semuanya telah ditarik ke tengah. Di tengah perjalanan, dia melihat banyak mayat dewa bermata 3. Angsa, Luming mengendalikan 9 garis keturunan naganya dan mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Tentu saja, dia tidak mau repot-repot melahap mereka yang levelnya lebih rendah. Dia hanya melahap mayat makhluk ras dewa bermata 3 dari alam embrio roh tingkat ke-7 ke atas. Satu demi satu, mayat ras dewa bermata 3 berubah menjadi mayat kering. Sepanjang jalan, dia telah melahap lebih dari 30 alam embrio roh tingkat ke-7, selusin alam embrio roh tingkat 8, alam embrio roh tingkat 5 hingga 6, dan bahkan mayat dewa bermata 3 dengan embrio roh yang disempurnakan. Esensi darah dan energinya sangat kaya. Kedua belah pihak masih bertarung. Ayo cari tempat untuk memperbaikinya. Luming bergegas ke sebuah ruangan kecil dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk memurnikan energi yang telah dia konsumsi. Mengaum. Tidak lama kemudian, ke-9 naga itu mengeluarkan raungan panjang. Di atas 5 cakra emas, ada 1 cakra lagi. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 6. 9 garis keturunan naga akhirnya naik 1 tingkat, mencapai tingkat dewa peringkat 6. Dengan kemajuan garis keturunan 9 naga, kecepatan pemurnian energi telah meningkat beberapa kali lipat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam tubuhnya, esensi sejatinya bergemuruh dan sangat agung. Embrio rohnya terus-menerus dipadatkan dan perlahan menyusut. Seolah-olah keberadaan yang kuat sedang dipupuk di dalam embrio roh. 1 jam kemudian, seluruh energi di tubuhnya telah dimurnikan hingga bersih. Puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Hati Luming tergerak. Sebelumnya, budidayanya berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat ke-7. Sekarang dia telah mencapai puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Luming sedikit terkejut karena dia belum menerobos ke alam embrio roh tingkat 8 setelah melahap begitu banyak dewa bermata 3 yang kuat. Di sisi lain, ranah niatnya mengalami beberapa terobosan. Di luar diagram gunung dan sungai, masih terdengar suara gemuruh. Tampaknya pertempuran masih berlangsung. Sudah lebih dari 1 jam dan mereka masih bertengkar. Tampaknya Dewa Kaisar dan yang lainnya telah menghadapi lawan yang kuat. Aku akan pergi dan melihatnya. Luming dengan hati-hati meninggalkan ruangan dan bergegas ke pusat ibu kota. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menyembunyikan auranya. Dia terus berkedip dalam kegelapan, dan hampir tidak ada yang memperhatikannya. Di tengah ibu kota, ada sebuah alun-alun besar. Di tengah alun-alun terdapat pilar batu dengan berbagai ukiran di atasnya. Itu adalah pilar totem. Dan di sekitar alun-alun, terjadi pertempuran sengit. Aura yang luas memenuhi udara. 2 dari dewa bermata 3 itu sangat kekar. Tingginya lebih dari 10 meter, dan aura yang mereka pancarkan hampir mencapai alam dewa spiritual. Dewa Kaisar dan 2 pemuda kuat lainnya bekerja sama untuk melawan dewa bermata 3. Beberapa pemuda kuat dari benua Bloodblade juga bergabung untuk melawan ras dewa bermata bersinar. Lebih jauh lagi, dewa bermata 3 yang tak terhitung jumlahnya menyerang yang terpilih lainnya. Tiang totem berada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa meraihnya. Ini adalah kesempatanku. Mata Luming berbinar. Pelindung tulang di tubuhnya berubah menjadi bentuk lain. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan tiba-tiba bergegas ke depan. Membunuh. Salah satu dewa bermata 3 memperhatikannya dan mengayunkan kapaknya ke arah Luming. Luming melayangkan pukulan dan dewa bermata 3 itu terbunuh. Ketika orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empir, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi melihat Luming, mereka mengira bahwa dia adalah seorang jenius di pihak mereka dan tentu saja tidak menghentikannya. Bang! Bang! Luming membunuh beberapa orang surgawi bermata 3 berturut-turut dan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga.
Tubuhnya bersinar dengan cepat seperti seberkas cahaya. Dia melewati banyak medan perang dan mendekati medan perang tempat Dewa Kaisar dan yang lainnya bertempur. Dia tidak berhenti dan terus berlari menuju tiang totem pusat. Semut, kamu sedang mencari kematian. Dewa bermata tiga yang bertarung dengan Disen dan yang lainnya sangatlah kuat. Mata ketiga di gelabelanya memancarkan seberkas cahaya yang menembus Luming. Luming terkejut dan dia menghindar beberapa kali, mundur 100 meter untuk menghindari serangan itu. Apa? Dewa Kaisar dan yang lainnya juga melihat ke arah Luming. Mereka mengerutkan kening. Penampilan Luming sangat asing dan auranya tersembunyi sepenuhnya. Dia termasuk dalam kekuatan manakah? Dia sebenarnya ingin mengambil tiang totem untuk dirinya sendiri. Kamu ingin mengambil pilar totem. Angan-angan. Dan EBSCP, enyahlah. Dewa bermata tiga yang tinggi dan kokoh itu meraung, tetapi saat dia melakukannya, dia memuntahkan seteguk darah. Sepertinya ada energi tak kasat mata yang menekannya. Di dunia ini, ras dewa bermata tiga tidak dapat menerobos ke alam dewa roh. Dia dengan paksa menerobos ke alam dewa roh dan ditekan oleh hukum langit dan bumi. Dia berada di ambang kematian. Dewa Kaisar mengeluarkan raungan panjang dan bertarung sekuat tenaga. Kedua dewa bermata tiga ini telah dengan paksa memasuki alam dewa spiritual dan ditekan oleh hukum, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sama sekali. Kalau tidak peduli betapa berbakatnya Dewa Kaisar dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa menandingi ahli dewa spiritual. Mereka bahkan tidak bisa memblokirnya. Perbedaan antara embrio roh dan dewa roh terlalu besar. Sulit untuk dilampaui karena orang-orang di alam dewa roh adalah orang-orang dengan keajaiban luar biasa. Saya hanya bisa menggunakan gulungan prasasti. Mata Luming berkedip dan jimat prasasti yang diberikan Huan Zhen kepadanya muncul di tangannya. Begitu dia membukanya, energi mentalnya menyebar. Bas! Gulungan prasasti bersinar dan tubuh Luming tiba-tiba ditutupi oleh sebuah susunan. Kemudian, tubuhnya bergetar dan terbelah menjadi 12 Luming. Total ada 13 Luming. Tentu saja, begitu dia menggunakan gulungan jimat prasasti ini, dia akan kembali ke penampilan aslinya. Namun, ke-13 Luming memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang persis sama. Bahkan aura mereka pun sama. Ini adalah kesempatan bagus. Mengenakan biaya, Luming sangat gembira. Dengan satu pemikiran, ke-13 sosok itu berpencar dan berlari menuju tiang totem dengan kecepatan tinggi. Ras dewa bermata tiga tercengang, begitu pula Kaisar Dewa. Luming, itu dia. Kaisar Dewa berteriak dengan dingin. Dia telah mengenali Luming. Brengsek. Dewa bermata tiga berteriak dengan marah. Seberkas cahaya keluar dari gelabelannya, mengarah ke salah satu Luming. Sosok Luming berkedip tanpa henti saat dia menghindari sinar itu. Mata Dewa bermata tiga terus memancarkan sinar cahaya, dan akhirnya, setelah mengalami banyak kesulitan, mereka berhasil mengenainya. Luming itu hancur, tapi 12 lainnya terus menyerang ke depan. Jangan pikirkan itu. Dewa Kaisar dan yang lainnya juga mengambil tindakan, tidak ingin Luming mengambil tiang totem. Di sisi lain, benua Bloodblade dan Dewa bermata tiga yang berperang melawan mereka juga bergerak untuk menghentikan Luming. Orang-orang di benua Bloodblade tidak ingin Luming mendapatkan tiang totem. Namun, mereka tidak tahu yang mana tubuh asli Luming dan hanya bisa menyerang secara acak. 12 sosok Luming yang tersisa berkedip terus-menerus, menghindari serangan dan mendekati tiang totem. Bang! Bang! Dengan begitu banyak ahli yang memblokir Luming, tentu saja mustahil baginya untuk menghindari semuanya. Dia dipukul terus-menerus dan tubuhnya roboh satu demi satu. Namun pada akhirnya masih ada 2 jenazah yang berhasil mencapai tiang totem tersebut. Ah! Sial! Tidak! Pemuda dari benua Bloodblade berteriak dengan marah. Mata Kaisar Surgawi dan yang lainnya bersinar. Mereka tidak terlalu bersemangat. Tidak peduli apa, Luming berasal dari timur yang mandul. Jika dia merebut tiang totem, dia bisa membantu timur yang tandus untuk membuka kota kuno Providence. Adapun nilai takdirnya, dia bisa saja merebutnya dari kota kuno Providence. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka tidak bergerak. Bab 953 munculnya kota kuno Providence. Bangkit. Kedua sosok Luming memeluk tiang totem pada saat bersamaan dan meraung. Dengan ledakan keras, tiang totem dicabut oleh Luming. Saat dia melakukannya, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di Luming.
Serangan dari segala arah diblokir oleh pancaran cahaya. Pada saat ini, ras dewa bermata tiga, Kaisar Surgawi, dan yang lainnya tidak menyerang Luming. Tidak, paragon dari benua Bloodblade mengeluarkan raungan marah dan menyerang Luming dengan panik. Sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka terhalang oleh cahaya. Bas! Dan EBSCP, suara mendesing. Pada saat ini, pilar cahaya turun dari langit dan menyelimuti para pemuda di benua Bloodblade. Kemudian, saat mereka meraung dengan enggan, para jenius dari benua Bloodblade semuanya menghilang di tempat dalam sekejap. Jelas sekali bahwa mereka telah gagal dan diteleportasi. Ledakan. Saat ini, tiang totem di tangan Luming bergetar hebat. Itu berkedip-kedip dengan cahaya dan kemudian terbang ke langit. Kemudian, Luming menyadari bahwa tiang totem lain di cincin penyimpanannya telah terbang keluar dari cincin penyimpanan dengan sendirinya dan ke langit. Pilar totem juga terbang keluar dari cincin penyimpanan Dewa Kaisar dan yang lainnya. Yang paling mengejutkan adalah Dewa Kaisar. Dua di antaranya terbang keluar dari cincin penyimpanannya pada saat bersamaan. Beberapa juta mil jauhnya dari ibu kota, seorang pria gemuk membawa kapak besar. Di sampingnya ada seorang wanita cantik. Keduanya dengan santai berjalan di langit. Mereka adalah Kong Jin yang gendut dan Ruan Tingting. Tiba-tiba, wajah si gendut berubah. Pilar totem terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Pilar totem bersinar dan menembus angkasa, terbang ke kejauhan. Saat berikutnya, si gendut bereaksi dan menjerit nyaring, "Ah, tiang totemku." Pilar totem yang dia peroleh dengan susah payah sebenarnya telah terbang dengan sendirinya. Dia segera terbang ke arah pilar totem. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit di atas kota kekaisaran bergetar ketika pilar totem mulai berkumpul. Segera, 10 dari mereka berkumpul dan membentuk susunan aneh di langit. Saat ini, pertempuran di ibu kota berhenti. Mata semua orang tertuju pada langit. Ledakan, pilar totem berkumpul, dan cahaya terang melonjak ke langit. Ruangan itu terkoyak oleh cahaya, dan sebuah lubang besar muncul. Dari dalam, sebuah kota kuno yang besar dapat terlihat. Di hutan belantara timur, para petinggi istana langit Empyrean, sekte mayat surgawi, lembah iblis langit, dan sekte jimat-jimat semuanya berkumpul di portal teleportasi kuno masing-masing, yang merupakan pintu masuk ke pertempuran takdir. Sekte jimat-jimat, Bai Sijin, Du Songjue, dan anggota senior lainnya, serta beberapa tetua yang kuat, semuanya berkumpul di area dekat batu kuno. Batas waktu 1 tahun akan segera tiba. Saya ingin tahu apakah kota kuno Providence dapat dibuka kali ini. Du Songjue menghela nafas. Tidak mudah untuk membuka kota kuno Providence, dan sebagian besar pertempuran untuk Providence di masa lalu bahkan tidak mampu membukanya. Berapa kali bisa dibuka adalah minoritas. Saya berharap bisa dibuka. Namun, begitu dibuka, murid sekte jimat-jimatku akan berada dalam bahaya. Bai Sijin menghela nafas. Para tetua lainnya juga menghela nafas. Mereka berkonflik. Setelah pembukaan kota kuno Providence, itu akan menjadi pertempuran terakhir. Ini adalah kesempatan bagi murid sekte jimat, tapi juga sangat berbahaya. Tanpa kekuatan, mereka hanya akan dibunuh oleh orang lain. Pada saat yang sama, mereka memikirkan Luming. Mereka ingin Luming menjadi yang teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik, tetapi mereka tahu itu terlalu sulit. Yang terpenting, waktu Luming terlalu sedikit. Sebelum pertempuran Providence, kekuatan tempur Luming hanya bisa bersaing dengan mereka yang berada di peringkat terbawah dari 100. Namun, 100 orang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas semuanya lebih kuat dari yang terakhir. Akan terlalu sulit bagi Luming untuk mengejar mereka dalam setahun. Bagaimanapun, dia akan meningkat, begitu pula para jenius lainnya. Mereka tidak memiliki banyak harapan di hati mereka. Waktu perlahan berlalu. Tiba-tiba batu itu mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya terang. Itu diaktifkan. Formasi teleportasi telah diaktifkan, yang berarti kota kuno Providence telah diaktifkan. Bai Sijin dan yang lainnya sangat gembira. Ayo pergi. Kita akan memasuki kota kuno Providence. Teriak Du Songjue. Semua orang melangkah maju dan memasuki susunan teleportasi. Pada saat yang sama, di Istana Surgawi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Setan Langit, ada juga sebuah batu kuno yang bersinar. Para petinggi dari ketiga pihak masuk ke dalam susunan teleportasi dan menghilang. Di tanah tandus bagian timur, di atas Gunung Tandus,
suara gemuruh yang mengejutkan tiba-tiba datang dari kehampaan yang tak berujung. Angin dan awan berkumpul, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Tiba-tiba, kehampaan yang tak berujung retak, dan retakan spasial yang besar muncul. Kemudian, sebuah kota kuno muncul dari sana. Kota kuno ini memiliki panjang dan lebar lebih dari 10.000 mil. Di tengah kota, ada panggung pertempuran besar-besaran. Panggung pertarungan terbuat dari logam aneh dengan pola aneh di atasnya. Di sekeliling ring pertarungan terdapat deretan kursi berbentuk cincin. Itu seperti Kolosseum. Duduk di kursi, seseorang dapat melihat ke bawah dan melihat segala sesuatu yang terjadi di arena pertarungan. Tidak ada tribun di sisi utara panggung pertempuran. Sebaliknya, ada tangga panjang yang membentang dari bawah hingga ke panggung pertempuran. Tiba-tiba, 4 pusaran hitam muncul di langit di atas tribun, dan banyak sosok muncul. Di salah satu pusaran, Bai Sijin, Du Songjue, dan leluhur sekte boneka simbol lainnya muncul. Di sisi kanan sekte jimat-jimat, siluet yang dipenuhi ki mayat dan ki hantu muncul. Mereka adalah petinggi sekte mayat surgawi, semuanya sangat kuat. Khususnya, ada sosok tinggi di antara mereka. Dia diselimuti oleh ki mayat yang tak ada habisnya, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Auranya tidak kuat, tetapi memberikan tekanan yang sangat besar kepada orang-orang. Mayat kaisar dari sekte mayat langit. Setelah melihat sosok ini, Bai Sijin dan murid lainnya berkontraksi dan mereka menjadi sangat serius. Mayat kaisar dari sekte mayat langit adalah ahli jalur kedaulatan, setara dengan kaisar bela diri Di. Mereka terkenal di seluruh wilayah Tandus bagian timur. Kali ini, bahkan mayat kaisar telah muncul, yang menunjukkan betapa pentingnya pertempuran Providence ini. Untungnya, kota kuno Kismet mirip dengan pintu masuk pertempuran Kismet. Ada penindasan yang kuat, dan semakin tua penindasannya, semakin kuat penindasannya. Bahkan ahli Imperial Dao akan sangat tertekan di sini, dan mereka tidak akan mampu menampilkan banyak kehebatan pertempuran mereka. Itu sebabnya mereka tidak terlalu khawatir. Jika mereka berada di luar, Kaisar Zombie bisa membunuh mereka semua sendirian. Di sisi kanan sekte mayat surgawi, sekelompok orang lain juga muncul. Mereka berasal dari istana surgawi surga Empyrean. Kepala klan dari 6 klan besar kuno semuanya ada di sini. Ada juga beberapa orang yang memancarkan aura yang sama mengesankannya. Jelas sekali, mereka adalah karakter yang setingkat dengan kepala klan dari 6 klan besar. Pemimpin istana surgawi surga Empyrean tidak terbatas pada kepala klan dari 6 klan besar kuno. Namun, tatapan Bai Sijin dan yang lainnya langsung melewati mereka dan mendarat pada seorang pria paruh baya berjubah ungu dan emas. Kaisar bela diri Di. Bai Sijin dan yang lainnya terkejut. Kaisar bela diri Di datang sendiri. Bab 954 Kaisar bela diri, Kaisar Iblis, dan Kaisar Mayat. Kaisar bela diri Di terkenal di timur yang tandus. Ia mendirikan istana surgawi di Tian dan menjadikannya kekuatan manusia terbesar di timur tandus. Ia begitu terkenal dan berkuasa sehingga beberapa orang menjulukinya sebagai kaisar nomor 1 di Timur Mandul. Bahkan mayat kaisar pun lebih lemah. Terlebih lagi, Bai Sijin dan yang lainnya mengetahui bahwa Di lah yang diam-diam membunuh Lian Chang. Mereka membenci dan takut pada kaisar bela diri Di. Ketika kaisar bela diri Di muncul, dia melihat langsung ke sekte jimat seperti 2 pedang dewa yang sangat tajam. Meskipun kaisar bela diri Di benar-benar ditekan di sini, hal itu masih memberi banyak tekanan kepada orang-orang. Bai Sijin, Du Songjue, Meng Chong, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Hanya satu orang yang tampak tenang saat dia menatap kaisar bela diri Di. Yan Kuangtu. Yan Kuangtu dan sekte jimat-jimat juga memasuki tempat ini. Alis Yan Kuangtu berkilat, dan Maha Guru 9 Matahari keluar. Setelah 1 tahun, jiwa 9 matahari tertinggi menjadi berkali-kali lebih kokoh dibandingkan tahun lalu. Itu hampir kokoh, dan kekuatan jiwanya kuat dan stabil. Dia juga memandang kaisar bela diri Di. Seberkas cahaya terang terpancar dari mata kaisar bela diri Di, dan niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Meskipun dia tidak berbicara, dia sudah menjelaskannya. Menurutmu apakah bersembunyi di sekte jimat-jimat akan ada gunanya? Kepala keluarga klan Wang memandang Yan Kuangtu dan yang lainnya dengan mata dingin.
Sekte jimat-jimatmu juga akan hancur cepat atau lambat. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang dari sekte jimat-jimat yang mampu mencapai kota kuno Providence dalam pertempuran Providence ini. Saya harap mereka tidak semua mati. Tuan dari keluarga Jiang berkata dengan dingin. Jangan khawatir, murid sekte jimat-jimat secara alami akan memiliki peluangnya sendiri. Bai Sijin berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya menjadi keras kepala. Segera, Anda akan melihat kenyataannya. Kata Patriark Klan Wang dengan dingin. Kali ini, Bai Sijin dan yang lainnya tidak menjawab. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Di, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Anda memiliki dua murid yang sangat kuat. Kamu bahkan tidak menginginkan cucumu, yang membuatku sangat iri. Saat ini, sebuah suara datang dari arah lain. Itu adalah suara wanita, tapi penuh pesona. Itu membuat jantung orang berdetak lebih cepat dan jantung mereka bergetar. Pandangan semua orang beralih ke sumber suara. Demonic Ki memenuhi udara. Para iblis dari lembah iblis langit telah tiba. Salah satu wanita berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan kerudung tipis yang memperlihatkan sosok jahatnya. Penampilannya cukup untuk menjungkirbalikkan semua makhluk hidup. Pria manapun yang melihatnya akan merasakan jantungnya berdetak kencang. Setiap gerakannya, setiap kerutan, dan setiap senyumannya dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya. Kaisar Iblis. Hati sentral bergetar. Kaisar Iblis dari lembah iblis langit dikatakan sebagai rubah berekor 9, rubah berekor 9 berdarah murni. Rubah berekor 9 berdarah murni adalah binatang dewa. Meskipun rubah berekor 9 tidak terlalu kuat di antara binatang dewa, ia masih sangat menakutkan. Hari ini, tiga eksistensi tertinggi di benua timur, Di, Kaisar Bela Diri, Kaisar Iblis, dan Kaisar Mayat, semuanya telah tiba. Ini adalah kejadian langka yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Di daerah terlantar bagian timur, jumlah kaisar dapat dihitung dengan satu jari. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi tertinggi. Tidak diragukan lagi, Kaisar Bela Diri, Kaisar Iblis, dan Kaisar Mayat di Yi adalah yang terkuat di antara para kaisar. Meskipun penguasa langit iblis juga merupakan penguasa, dia lebih lemah dari mereka bertiga. Saat itu, penguasa langit iblis hanya menghentikan avatar Kaisar Bela Diri di Yi. Sekarang, terlihat jelas bahwa tubuh asli Kaisar Bela Diri di Yi telah kembali dari laut. Sebagai perbandingan, sekte jimat-jimat terlalu lemah. Mereka hanyalah sepasang murid yang tidak berbakti. Kaisar Iblis pasti menertawakan kita. Kaisar Bela Diri di Yi berkata dengan dingin. Apakah dia benar-benar murid pengkhianat? Mengapa rumor yang kudengar tidak mengatakan hal ini? Di Yi, kamu telah merebut garis keturunan 9 matahari dan esensi darah 9 naga. Apa yang kamu inginkan? Saya sangat penasaran. Kata Kaisar Iblis sambil tersenyum. Senyuman ini membuat jantung banyak orang berdebar kencang. Karena terkejut, mereka segera membuang muka, tidak berani menatap Kaisar Iblis. Ini juga karena setiap orang yang hadir memiliki kultivasi yang mendalam dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah seorang penguasa alam dewa spiritual. Jika anak-anak muda itu melihat ini, mereka mungkin akan kehilangan akal dan tidak bisa melepaskan diri. Mata Kaisar Bela Diri di Yi berbinar, tapi dia tidak menjawab. Kaisar Iblis memandang di Yi dan tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lalu, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada tangga. Di dalam ibu kota ras dewa bermata tiga, semua orang melihat ke langit, ke objek besar yang baru saja muncul. Itu kota kuno Providence. Petik 2. Hati Luming tergerak. Bas. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari kota kuno Providence dan mendarat pada setiap pemuda jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Pada saat ini, dimanapun mereka berada, di reruntuhan manapun mereka berada, atau di area terlarang mana mereka berada, selama mereka tidak mati, seberkas cahaya akan turun dari langit dan menyelimuti mereka. Kemudian, ruangan itu bergetar dan sosok itu menghilang. Di ibu kota, favorit surga itu menghilang satu persatu. Hal yang sama terjadi pada Luming. Pilar cahaya bergetar dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, Luming menemukan dirinya berada di platform besar. Lampu-lampu menyala di sekelilingnya dan sosok-sosok terus bermunculan. Luming melihat Disen dan para elit lainnya dari Istana Langit Empyrean, Sekte Mayat Surgawi,
lembah iblis surgawi, dan sekte jimat-jimat. Huan Zhen, Wen Qixi, Bai Qixue dan yang lainnya semuanya ada di sana. Mereka tersenyum dan berjalan ketika melihat Lu Ming. Para jenius dari 4 kekuatan Tuan semuanya berkumpul sesuai dengan kekuatan mereka. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Huan Zhen berjalan mendekat dan berkata, tidak apa-apa. Kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih atas gulungan jimat prasasti itu. Lu Ming tersenyum pada Huan Zhen. Tanpa gulungan prasasti Huan Zhen, Lu Ming mungkin tidak dapat merebut tiang totem terakhir meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, yang lain pasti akan mencoba menghentikannya. Bagaimana dia bisa merebut pilar totem? Dengan bantuan gulungan prasasti, dia mampu mengejutkan tiang totem itu. Oh, mata Huan Zhen berbinar. Apakah Lu Ming berhasil? Lu Ming, Wen Qinyi, Bai Qixue dan yang lainnya datang untuk menyambut Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan menanggapinya satu persatu. Hahaha, Lu Ming, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Sambil tertawa keras, si gendut membawa kapaknya dan berjalan mendekat. Ruan Tingting dan si gendut berjalan berdampingan. Lemak, Tingting, Lu Ming sangat gembira. Sejak awal pertempuran Providence, Lu Ming belum pernah bertemu si gendut dan Ruan Tingting. Sejujurnya, dia cukup khawatir jika terjadi sesuatu pada mereka berdua. Sekarang dia melihat mereka, dia tentu saja bahagia. Lu Ming, Tingting khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Aku tahu itu. Apa pengaruh sampah-sampah itu terhadapmu? Si gendut menyeringai dan memandang istana Kaisar Surga dan lembah iblis langit dengan jijik. Sebelum pertempuran Providence, kedua kekuatan ingin membunuh Lu Ming tanpa ampun. Setelah mendengar kata-kata si gendut, beberapa kekuatan segera melontarkan niat membunuh dingin ke Lu Ming. Bab 955 Nasib Naga. Hal ini terutama terjadi pada talenta tertinggi seperti Kaisar Surgawi. Mereka telah melihat Lu Ming membuat mereka lengah di ibu kota dan merebut tiang totem terakhir. Dia mengandalkan harta karun untuk membuatku lengah. Dia sebaiknya tidak menyentuhku dalam perebutan takdir nanti. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya. Luo Tian berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lu Ming. Benar, aku akan membunuhnya juga. Orang lain berbicara dengan dingin. Dewa Kaisar tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya dingin. Pertempuran demi dewa belum berakhir. Masih ada tahap kedua, pertempuran untuk dewa. Dia mungkin tidak bisa mempertahankan keberuntungan yang telah dia raih sebelumnya. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli dengan tatapan orang-orang ini. Ayo naik tangga dan menuju ring pertarungan. Seseorang berkata dan melangkah maju. Di depan platform ini, ada tangga besar yang menuju ke atas. Beberapa orang sudah mulai melangkah maju. Kemudian, semua kekuatan melangkah maju. Faktanya, meskipun beberapa kekuatan besar dijumlahkan, mereka tidak memiliki banyak orang. Sekte jimat-jimat memiliki lebih dari 1.000 orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Providence, tapi sekarang, hanya tersisa kurang dari 400 orang. Saat itu, Istana Langit Empyrean memiliki hampir 10.000 orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Providence, termasuk para prajurit kematian. Sekarang, mereka hanya memiliki 2.000 orang lebih. Bisa dikatakan mereka menderita banyak korban jiwa. Sekte mayat surgawi hanya memiliki kurang dari 2.000. Lembah setan langit sedikit lebih baik, dengan hampir 2.000 orang. Tentu saja, sisanya kurang lebih mendapat beberapa peluang. Beberapa di antaranya bahkan mendapat peluang besar. Selama mereka bertahan, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Semua orang menaiki tangga tetapi Lu Ming segera melihat fenomena aneh. Misalnya, sisa prajurit bunuh diri dari Sekte Mayat Surgawi dan Istana Kaisar Langit dapat menaiki tangga dengan sangat cepat. Tubuh mereka ringan dan lincah. Adapun para jenius terkenal itu, kecepatan mereka jauh lebih lambat. Seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar di punggung mereka. Setiap langkah sangatlah sulit. Konon semakin tinggi nilai keberuntungan seseorang, maka semakin besar juga tekanan yang dihadapi saat menaiki tangga. Akan lebih sulit untuk berjalan. Di sampingnya, kata Huan Zhen. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Tidak heran. Orang-orang yang berkorban itu bertugas menjelajahi beberapa tempat berbahaya. Harta apapun secara alami akan menjadi milik para elit. Orang-orang yang berkorban ini tidak memiliki banyak nilai nasib,
jadi mereka secara alami ringan dan cepat. Di tangga dan di sekitar ring pertempuran, petinggi dari 4 kekuatan menatap ke arah tangga tanpa berkedip. Seseorang datang. Seseorang tiba-tiba berteriak, dan mata banyak orang berbinar. Seorang pria muda berjubah merah darah dengan mata kusam menaiki tangga dan melangkah ke panggung pertempuran. Dia adalah seorang pejuang kematian dari Sekte Mayat Surgawi. Ketika dia melangkah ke ring pertarungan, sebuah buku takdir muncul di depannya. Kitab takdir berubah menjadi cacing kecil dan muncul di atas kepala pemuda itu. Namun, saat berikutnya, cacing kecil itu hancur, dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul di atas kepala pemuda itu. Dengan sekejap, pemuda itu diteleportasi dan muncul di kursi di area Sekte Mayat Surgawi. Tidak ada yang terkejut. Pada fase pertama pertempuran Providence, peta akan berubah setiap saat. Namun, pada fase kedua, peta kota kuno Providence akan berubah setiap saat. Kematian Sekte Mayat Surgawi ini jelas tidak memiliki nilai keberuntungan yang cukup dan telah dieliminasi terlebih dahulu. Untuk lolos ke babak berikutnya dalam pertarungan memperebutkan Providence, seseorang harus mendapatkan sejumlah nilai Providence tertentu. Jika nilai dewa yang dimiliki seseorang tidak memenuhi standar, maka semua nilai dewa yang diperoleh sebelumnya akan hilang dan terbuang sia-sia. Seseorang akan dikirim ke tribun dan dieliminasi terlebih dahulu. Hal yang sama terjadi pada setiap pertempuran di Providence. Setelah itu, semakin banyak orang yang datang. Namun, yang muncul semuanya adalah orang-orang dengan nasib yang sangat rendah. Kitab takdir berubah menjadi serangga dan kemudian runtuh, diteleportasi. Jumlah orang yang berada di tribun perlahan meningkat. Pada awalnya, sebagian besar dari mereka adalah pejuang kematian, diikuti oleh beberapa pemuda jenius dan pakar kebanggaan surga. Buku takdir seseorang memadatkan seekor ular kecil yang berkali-kali lebih besar dari cacing kecil sebelumnya. Namun, tetap saja runtuh dan tersingkir lebih awal. Ribuan orang tersingkir. Tiba-tiba ada kilatan cahaya. Kitab takdir seorang pemuda berbaju hijau runtuh dan berubah menjadi ular piton raksasa. Ular piton raksasa itu mengaum dengan megah. Itu jauh lebih kuat dari serangga kecil dan ular sebelumnya. Apalagi ular piton raksasa itu tidak roboh. Benda itu masih melayang di atas kepalanya. Dia tidak diteleportasi ke tribun, tetapi tetap berada di ring pertarungan. Ular takdir. Hanya mereka yang memiliki takdir lebih dari 3.000 yang bisa berubah menjadi ular. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan nasib mereka dan memasuki pertempuran demi nasib. Seorang lelaki tua di istana surgawi Kaisar Surga berbicara. Pria muda itu sangat gembira. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda ini. Dia adalah Qin Qingshan, yang menduduki peringkat 999 dalam daftar 1000 talenta teratas. Dia nyaris lolos ke babak berikutnya. Para pemuda berikutnya semuanya mampu mengubah nasib mereka menjadi ular piton. Ular piton raksasa itu berputar-putar di atas kepala para pemuda ini, dan itu cukup spektakuler. Pada akhirnya, lebih dari 1000 orang mampu berubah menjadi ular piton. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh area, menarik perhatian semua orang. Naga banjir sepanjang 3 meter muncul di atas kepala seorang pemuda. Itu lebih agung dan kuat daripada ular piton. Nasib berubah menjadi naga banjir. Hanya ketika nilai keberuntungan seseorang mencapai 10.000 atau lebih, keberuntungannya dapat berubah menjadi naga banjir. Nilai keberuntungan, 3.000 hingga 10.000. Keberuntungan menjelma menjadi piton. Dari 10.000 hingga 100.000 poin keberuntungan seseorang akan berubah menjadi naga banjir. Ketika nilai keberuntungan seseorang mencapai lebih dari 100.000, seseorang dapat mengubah keberuntungannya menjadi naga. Panjang naga akan berbeda tergantung pada jumlah keberuntungan. Berawal dari pemuda ini, tahapan takdir berubah menjadi naga banjir telah dimulai. Sekte Jimat-Jimat, aku tidak menyangka kamu masih memiliki banyak murid yang masih hidup. Kepala keluarga Wang memandang ke arah Sekte Jimat dan mengejek. Sekarang, sudah cukup banyak murid Sekte Jimat yang muncul. Bai Sijin dan yang lainnya sedikit lebih tenang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Para murid Sekte Jimat-Jimat saya memiliki peluang mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa mati dengan mudah? Sepertinya banyak dari kalian yang hilang. Bai Sijin mencibir. Hehe, yang terpenting adalah melihat berapa banyak dari apa yang disebut jenius tak tertandingi dari Sekte Jimat-Jimat yang bisa bertahan.
Patriark klan Wang mencibir. Mereka yang mampu berubah menjadi naga pastilah yang terbaik. Itu karena pemuda yang berubah menjadi naga adalah seorang jenius tingkat dewa. Favorit surga yang muncul kemudian adalah inti dari sekte tersebut. Astaga, kenapa berat sekali? Pada saat ini, Lu Ming juga telah menaiki tangga. Namun, dia merasa seolah ratusan gunung menekannya. Sulit baginya untuk bergerak. Dia harus menggunakan banyak kekuatan untuk mengambil satu langkah. Lu Ming mengertakkan gigi dan memanjat dengan susah payah. Di tangga, Lu Ming melihat Di Shen, Sue Jianyi dari Sekte Mayat Surgawi, dan seorang pemuda kekar dari Lembah Setan Langit. Mereka juga berjalan sangat lambat, tubuh mereka sedikit gemetar. Lemaknya juga sangat lambat, tetapi secara relatif, dia jauh lebih cepat daripada Lu Ming. Hahaha, Lu Ming, kenapa kamu lambat sekali? Aku akhirnya melampauimu. Pria gendut itu menyeringai bahagia. Lemaknya bergetar saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, di depan Di Shen dan yang lainnya. Ada juga satu orang yang lambat, dan itu adalah Bai Chixue. Namun, dia sedikit lebih cepat daripada si gendut. Huan Zhen juga berada di belakang Bai Chixue. Ruan Tingting, sebaliknya, sedikit lebih cepat dan hendak mencapai puncak tangga. Bab 956 Panjang Naga Sejati. Perlahan, jumlah orang yang menaiki tangga berkurang. Para petinggi pasukan utama di sekitar arena pertempuran masih menatap ke arah tangga. Saat ini, ada hampir 300 orang yang bisa mengubah keberuntungan mereka menjadi naga di arena pertarungan. 300 naga banjir memiliki panjang yang berbeda-beda. Yang terpendek panjangnya 10 kaki, dan yang terpanjang 99 kaki. Saat ini, wajah Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Ini karena hanya sedikit dari 13 Zonzi yang muncul. Ekspresi Master Klan Wang juga sama jeleknya. Dia tidak melihat Wang Chong dan Wang Chen. Orang-orang ini seharusnya muncul dalam kelompok orang-orang yang bernasib berubah menjadi naga banjir. Tidak mungkin banyak orang yang keberuntungannya berubah menjadi naga, bukan? Dalam sejarah, hanya ada sedikit orang yang bisa mengubah nasibnya menjadi naga, dan mereka semua adalah monster di antara monster. Chixue, Lu Ming. Hati Bai Sijin ada di mulutnya. Lu Ming dan Bai Chixue tidak muncul. Lu Ming mungkin bisa menerobos takdir transformasi naga, tapi Chixue. Bai Sijin merasa sedih. Dia memahami bahwa dengan kultivasi Bai Chixue, hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan nilai keberuntungan yang tinggi, kecuali dia memiliki peluang yang menantang surga. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga mengguncang sekeliling dan membuyarkan lamunan Bai Sijin. Bai Sijin buru-buru menoleh dan langsung sangat gembira. Bai Chixue, dia melihat Bai Chixue. Pada saat ini, seekor naga asli dengan 5 cakar terbang keluar dari atas kepala Bai Chixue. Panjangnya sekitar 30 meter dan sebesar semua ular piton dan naga banjir lainnya. Nasibnya telah berubah menjadi naga. Keberuntungan Bai Chixue telah berubah menjadi naga, yang benar-benar di luar dugaan Bai Sijin. Para leluhur lain dari Sekte Jimat juga sangat gembira. Jelas sekali, Bai Chixue memiliki peluang besar. Tanpa kultivasi, apa gunanya mendapatkan nilai takdir sebanyak itu? Kamu masih harus meludahkannya nanti. Melihat bahwa dua surga favorit keluarga Wang tidak keluar, tuan dari keluarga Wang sedang dalam suasana hati yang buruk dan mencibir. Wajah Bai Sijin dan yang lainnya berubah. Ya, nanti akan ada perkelahian. Bai Chixue memiliki banyak keberuntungan tetapi kultivasinya tidak kuat, jadi dia pasti akan diincar oleh banyak orang. Benar saja, semua favorit surga di sekitar panggung pertarungan menatap Bai Chixue dengan sikap bermusuhan. Ketika mereka mengetahui bahwa budidaya Bai Chixue memang tidak tinggi, mata mereka menjadi semakin panas. Mengaum. Pada saat ini, paragon lain melangkah maju. Naga sejati juga muncul di atas kepalanya, dan keberuntungannya berubah menjadi naga. Itu Namongbo. Seseorang berteriak. Haha, Boer lumayan. Kepala keluarga Namong tersenyum. Namongbo menduduki peringkat ke-32 dalam daftar 1000 talenta terbaik, sehingga penonton tidak terlalu terkejut. Naga asli Namongbo memiliki panjang yang hampir sama dengan naga Bai Chixue, yaitu sekitar 100 kaki. Setelah itu, mereka yang menaiki tangga adalah semua makhluk yang keberuntungannya telah berubah menjadi naga. Selain itu,
Sebagian besar dari mereka berada di peringkat di atas Namongbo dalam daftar 1000 talenta terbaik. Tentu saja ada juga yang spesial. Ada juga yang peringkatnya di belakang Namongbo, tapi jumlahnya sangat sedikit. Bahkan ada beberapa yang tidak masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik dan merupakan talenta baru. Misalnya, Raja Mayat dari Sekte Mayat Surgawi. Ada juga para elit lembah iblis langit. Mereka yang bisa mengubah nasib mereka menjadi naga semuanya adalah para jenius yang mengerikan di antara para jenius yang mengerikan dan sangat kuat. Orang seperti Bai Chixue, yang mengumpulkan poin keberuntungan melalui peluang besar, sangatlah langka. Ru Kong. Tidak lama kemudian, Bai Sijing, Du Songjue dan yang lainnya sangat gembira melihat paragon lain dari Sekte Jimat-Jimat berubah menjadi naga. Ru Kong berada di urutan kedua setelah Huan Zhen di Sekte Jimat-Jimat. Naga sejati di atas kepalanya memiliki panjang 15 kaki. 10.000 adalah 10 kaki, yang berarti Ru Kong telah memperoleh sekitar 150.000 poin keberuntungan. Adapun Wen Zhongli dan yang lainnya, mereka hanya cukup beruntung bisa berubah menjadi naga banjir. Sepertinya Guan Tao, Liu Song dan yang lainnya semuanya telah jatuh. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menghela nafas. Ru Kong telah muncul. Sekarang, ada juga Huan Zhen dan tentu saja, Lu Ming. Namun, bisakah takdir Lu Ming benar-benar berubah menjadi seekor naga? Dia masih belum muncul. Semua orang khawatir. Di sisi lain, Yan Kuangtu dan 9 matahari tertinggi sangat tenang. Adapun 3 penguasa, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menonton dengan tenang. Terutama Kaisar Iblis, yang diselimuti lapisan cahaya warna-warni. Kalau tidak, dengan daya pikatnya yang bisa menjungkir-balikkan semua makhluk hidup, banyak anak muda mungkin akan dirasuki iblis hanya dengan sekali pandang. Bang! Pemuda lainnya melangkah kering pertarungan dengan langkah berat. Tuan Iblis Luo Tian, seseorang berseru. Akhirnya, 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik telah muncul. Saat Luo Tian muncul, kitab takdir berubah menjadi naga sejati yang panjangnya 160 kaki. Setelah itu, beberapa orang lagi memasuki arena. Mereka semua masuk 10 besar dari daftar 1000 talenta terbaik. Salah satunya bahkan menjadi favorit surga yang baru bangkit. Itu sangat mengejutkan. Masing-masing dari mereka memiliki nasib naga yang berada di atas Luo Tian, dan salah satu dari mereka bahkan mencapai panjang 200 kaki. Bang! Sosok yang sangat gemuk melangkah ke arena pertarungan. Itu dia. Banyak orang terkejut. Sebagian besar orang di Istana Surgawi Surga Empyrean mengetahui lemak ini. Dia adalah murid penguasa langit iblis dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lu Ming. Mengaum. Naga sejati sepanjang 250 kaki muncul di atas kepala Fatih, menekan naga sejati Luo Tian dan yang lainnya. Hal ini membuat banyak orang sangat terkejut. Lemak ini sebenarnya telah mengumpulkan begitu banyak nilai takdir. Namun, beberapa orang merasa lebih baik setelah mengira si gendut itu adalah murid seorang kaisar. Berapa banyak orang di benua timur yang dapat diterima sebagai murid kaisar? Wajar jika dia menjadi sedikit istimewa. Setelah berlemak, orang-orang yang muncul semuanya berada di atas 250 kaki. Bang! Seorang pria muda dengan api ungu di sekujur tubuhnya melangkah kering pertarungan. Wang Fentian. Mata kepala keluarga klan Wang berbinar ketika dia melihat pemuda itu. Mata semua orang tertuju pada pemuda itu. Wang Fentian dari keluarga Wang menduduki peringkat kelima dalam daftar 1000 talenta teratas dan satu-satunya dari keluarga Wang yang masuk 10 besar. Naga sejati di atas kepala Wang Fentian memiliki panjang 300 kaki. Seorang pemuda yang beradab segera mengikuti Wang Fentian kering pertempuran. Di atas kepalanya ada naga sejati yang panjangnya 310 kaki. Panjangnya 3 meter dari Wang Fentian. Dong Fang Yu. Sebuah nama muncul di benak semua orang. Dia adalah favorit surga yang tak tertandingi dari keluarga timur kuno, peringkat ketiga dalam daftar 1000 talenta teratas. Lalu, muncullah seorang wanita cantik. Dia adalah ras iblis ajaib dan naga takdirnya bahkan lebih panjang dari milik Dong Fang Yu. Bang! Bang! Semakin banyak orang masuk, dan beberapa mengenali mereka sebagai orang terpilih dari Sekte Mayat Surgawi. Bas! Pedang ki berwarna merah darah dilepaskan saat seorang pemuda berjubah merah darah melangkah kering pertempuran. Nasib naga di tubuhnya telah mencapai ketinggian 400 kaki yang mengejutkan. Pedang darah 1,
murid generasi muda nomor 1 di Sekte Mayat Surgawi, dan nomor 2 dalam daftar 1000 talenta teratas. Bahkan Sue Jianyi telah muncul. Saya pikir hanya Dewa Kaisar dan Aotu dari Lembah Iblis Surgawi yang tersisa. Itu benar, Aotu dari Lembah Iblis Surgawi adalah surga favorit yang langka di antara para naga banjir. Dia bisa bersaing dengan para Dewa Kaisar. Saya ingin tahu siapa yang akan mendapat lebih banyak keberuntungan kali ini. Saya pikir itu adalah Dewa Kaisar. Meski Aotu kuat, dia masih sedikit lebih lemah dari Dewa Kaisar. Lihat, ada yang datang. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi sambil menatap tangga. Bab 957 Naga Sejati Energi Takdir 800 kaki. Seorang pemuda berotot dengan tinggi lebih dari 2 meter melangkah ke ring pertarungan. Panggung pertempuran bergemuruh. Seekor naga sejati terbentuk di atas kepalanya dan meraung. 460 kaki. Orang ini tidak lain adalah Aotu dari Lembah Iblis Langit. Nasib naga miliknya memiliki panjang 460 kaki, yang mana 60 kaki lebih panjang dari pedang darah. Ini sangat mengejutkan. Namun, sejak dia datang lebih awal, semua orang sudah tahu bahwa Dewa Kaisar mungkin mendapatkan nilai takdir lebih. Setelah Aotu muncul, dia berbalik dan melihat ke tangga. Cahaya surgawi berkedip di matanya. Bang, bang, terdengar suara gemuruh dari tangga. Segera, wajah tampan terungkap. Itu adalah Dewa Kaisar. Langkah lambat Kaisar Dewa sepertinya sangat berat. Bang! Akhirnya, dia mengambil satu langkah ke depan, dan seekor naga sejati terbentuk di atas kepalanya. 560 kaki, panjang 560 kaki. Ya Dewa, tak heran Dewa Kaisar menduduki peringkat pertama dalam daftar 1000 talenta teratas. Dia adalah naga takdir sepanjang 250 meter. Dia peringkat pertama. Itu benar. Panjangnya 150 meter pada awalnya. Ada kemungkinan panjangnya akan mencapai 1000 meter saat pertarungan keberuntungan karma dimulai. Teriakan alarm datang dari sekitar. Haha, selamat, Yang Mulia. Dewa Kaisar benar-benar memiliki sikap yang mulia ketika dia masih muda. Mungkin ahli kerajaan bela diri lainnya akan lahir di Istana Surgawi Kaisar Surga selama liburan. Selamat. Pemimpin keluarga Wang mengucapkan selamat kepada Kaisar bela diri di Yi. Itu benar. Saudara Wang benar. Selamat, Yang Mulia. Tuan dari keluarga Jiang dan yang lainnya juga memberi selamat padanya. Lu Ming, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya berseru dengan suara rendah. Mata mereka dipenuhi kesedihan. Bahkan Kaisar Dewa telah muncul. Seharusnya tidak ada orang lain di belakangnya. Mungkinkah Lu Ming sudah meninggal? Pada saat ini, bahkan Yan Kuangtu dan Mahaguru 9 Matahari pun terombang-ambing, dan mata mereka meredup. Lu Ming masih terlalu lemah dibandingkan dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Mungkinkah ini adalah akhirnya? Namun, mereka tidak menyadari bahwa Kaisar Surgawi, Aotu, dan Sue Jianyi masih melihat ke arah tangga. Para penguasa juga menatap tangga tanpa berkedip, seolah mereka bisa merasakan sesuatu. Saat ini, yang lain juga memperhatikan sesuatu yang aneh dan melihat ke arah tangga. Mungkinkah ada orang lain? Bagaimana mungkin? Kaisar Surgawi, Aotu, dan Sue Jianyi semuanya telah muncul. Mungkinkah masih ada orang yang belum muncul? Mustahil. Siapa yang bisa mendapatkan nilai takdir lebih dari Dewa Kaisar? Kecuali ada seseorang yang sengaja diam di puncak tangga dan menunggu hingga akhir untuk menarik perhatian. Dalam sejarah, pernah ada orang seperti itu. Namun, semua orang penasaran saat mereka menatapnya. Bang! Sedikit getaran terdengar. Benar-benar ada seseorang di sana. Mata Bai Sijin, Yan Kuangtu, dan yang lainnya berbinar. Kalau masih ada orang berarti masih ada harapan. Bang! Bang! Suara getaran terus terdengar. Awalnya sangat lembut, tapi perlahan, menjadi lebih keras dan jelas. Pada akhirnya, seolah-olah terjadi gempa bumi, dan terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Setiap ledakan bagaikan gunung yang jatuh ke tanah. Akhirnya, wajah tampan muncul di hadapan semua orang. Itu Lu Ming. Mata Bai Sijin, Yan Kuangtu, dan yang lainnya tiba-tiba berbinar, memancarkan cahaya terang. Lu Ming? Itu dia. Itu dia. Dia yang terakhir. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Saya kira dia hanya berpura-pura menjadi yang terakhir. Dia tidak mendapatkan banyak nilai takdir,
jadi tidak mungkin dia mendapatkan lebih dari Dewa Kaisar. Itu sudah pasti. Sudah lumayan kalau dia bisa mengubah nasibnya menjadi naga. Gelombang diskusi menyebar di sekitarnya. Pada saat ini, tubuh Luming gemetar dan dia terengah-engah. Nes, kenapa berat sekali? Ini terlalu berat. Luming terus mengutuk dalam hatinya. Ia merasa membawa ratusan gunung di punggungnya saat menaiki tangga. Dia kelelahan. Dia iri pada orang lain yang seringan burung layang-layang. Bang! Akhirnya, dia mengambil langkah ke dalam ring pertarungan dan seluruh ring pertarungan bergemuruh dengan keras. Ketika Luming melangkah ke arena pertempuran, semua tekanan padanya menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, kitab takdir muncul dan hancur. Naga takdir muncul di atas kepala Luming. Mengaum, raungan naga bergemuruh saat naga sejati yang perkasa berputar di udara. Lebih penting lagi, naga sejati ini memiliki panjang 800 kaki. Ya, 800 kaki. Adegan itu hening. Semua orang tercengang saat mereka melihat pemuda di ring pertarungan dan naga sejati yang panjangnya 800 kaki. 800 kaki, bagaimana mungkin? Bagaimana Luming bisa mendapatkan keberuntungan yang begitu mengerikan? Bahkan Yan Kuangtu, 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan seniman bela diri tertinggi dari kekuatan besar lainnya tercengang. 800 kaki. Bagaimana mungkin? Luming, kecil ini, bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan sebesar itu? Bagaimana ini mungkin? Patriark Klan Wang adalah orang pertama yang berteriak tak percaya. Dia adalah seniman bela diri tertinggi di generasinya. Dia selalu tenang dan tenang. Tidak peduli peristiwa besar apa yang dia hadapi, ekspresinya tidak akan berubah. Namun, masalah ini terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mungkinkah dia sudah menjadi begitu kuat dalam pertarungan keberuntungan karma? Jumlah energi takdir yang saya peroleh adalah 800 kaki. Tuan dari keluarga Jiang juga terkejut. Hahaha, Luming, kerja bagus. Saya tahu anak ini bisa melakukannya. Yan Kuangtu tertawa setelah tertegun beberapa saat. Mata Paragon 9 Matahari juga bersinar dengan gembira. Adapun Bai Sijin, Du Songjue dan petinggi lain dari Sekte Jimat-Jimat, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Ini di luar dugaan mereka. Meskipun mereka telah menawari Luming tempat pertama dalam pertempuran Providence, mereka tahu betul bahwa tawaran itu terlalu tinggi. Mereka sengaja mengajukan tawaran untuk menekan Luming. Dalam hati mereka, tidak masalah selama Luming bisa masuk 10 besar. Dia tidak menyangka Luming benar-benar akan menjadi yang pertama. Padahal nanti masih ada pertarungan untuk Providence. Saat ini, Luming telah menjadi fokus penonton. Mata semua orang tertuju padanya. Mengaum. Di atas kepalanya, naga takdir sejati setinggi 800 kaki meraung dan menatap naga takdir lainnya, naga takdir banjir, dan ular piton raksasa. Bahkan naga keberuntungan Dewa Kaisar jauh lebih pendek daripada naga keberuntungan Luming. Pada akhirnya kami hanya berhasil menarik ahli musuh, lalu menyerang mereka dengan harta karun. Itu saja, semua keberuntungan ini pada akhirnya akan menjadi milikku. Aku akan membuatmu meludahkan semuanya. Kata Kaisar Dewa dengan dingin. Itu benar, Anda adalah pria yang bersembunyi di kegelapan dan memanfaatkan orang lain. Anda hanya mengandalkan harta untuk membuat mereka lengah. Jika Anda mengandalkan kemampuan Anda yang sebenarnya, bisakah Anda memperoleh begitu banyak poin keberuntungan? Petik 2. Raja Iblis Luo Tian juga mencibir dan berbicara dengan nada meremehkan. Mereka semua mengira Luming memiliki begitu banyak poin keberuntungan karena pada akhirnya dia mendapatkan tiang totem. Pilar totem terakhir adalah yang terakhir dan paling penting. Mereka percaya bahwa pilar totem terakhir pasti bisa mendapatkan nilai takdir yang sangat besar. Bab 958 Medan Perang. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Dia tahu bahwa meskipun pilar totem terakhir memiliki banyak keberuntungan, itu tidak terlalu banyak. Pilar totem terakhir memberinya sekitar 200.000 poin keberuntungan, yang sama dengan yang ada di Pulau Racun Langit. Alasan dia memiliki sekitar 800.000 poin takdir adalah karena dia telah membunuh lebih dari selusin dewa favorit di benua Bloodblade. Di antara para jenius di benua Bloodblade, ada 2 orang yang setara dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Masing-masing menyumbang lebih dari 100.000 poin nasib. Selain yang lain dan yang sebelumnya, Luming memiliki 800.000 poin takdir. Namun, di Sen,
Luo Tian, Wang Fengtian, dan yang lainnya tidak mengetahui hal itu. Mereka percaya bahwa pilar totem terakhir pasti akan memberi Lu Ming nilai keberuntungan yang sangat besar, itulah sebabnya Lu Ming memiliki nilai keberuntungan yang begitu besar. Yang lain di sekitarnya tiba-tiba menyadari. Jadi begitu, saya bertanya-tanya bagaimana Lu Ming, kecil ini, bisa mendapatkan begitu banyak keberuntungan. Ternyata dia memanfaatkan situasi tersebut dan menggunakan cara-cara tercela untuk mendapatkannya. Patriark klan Wang mencibir. Apa gunanya bersikap seperti ini? Dia tidak akan bisa mempertahankannya dalam pertarungan keberuntungan karma. Banyak orang akan mengawasinya, dan keberuntungan karmanya akan tetap dicuri. Kepala keluarga Jiang mencibir. Benar saja, banyak pasang mata di ring pertarungan menatap Lu Ming dengan hasrat membara. 10,20, dan bahkan 30 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, serta talenta yang baru bangkit dan talenta lembah iblis surgawi, semuanya memandang Lu Ming dengan mata menyala-nyala. Seolah-olah Lu Ming adalah sepotong besar daging berlemak yang semua orang tidak sabar untuk menggigitnya. 800.000 poin keberuntungan. Selama dia mengalahkan atau bahkan membunuh Lu Ming, berapa banyak poin keberuntungan yang akan dia dapatkan? Jantung mereka berdebar kencang. Kaisar Surgawi, Ao Tu, dan yang lainnya juga memiliki banyak keberuntungan, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani memiliki ide. Bukankah mencari kematian jika mempunyai rencana terhadap Dewa Kaisar dan yang lainnya? Namun, Lu Ming hanya memperoleh begitu banyak nilai keberuntungan dengan mengandalkan keberuntungan dan harta. Jika itu bukan sepotong daging yang gemuk, lalu apa itu? Hanya sedikit dari mereka yang memiliki wajah serius. Misalnya saudara Litian dan Namong Bo. Mereka semua pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya dan tahu betapa kuatnya dia. Hal ini terutama berlaku untuk Namong Bo. Bahkan dia dikalahkan oleh Lu Ming. Setelah itu, sudah hampir setengah tahun. Lu Ming pasti menjadi lebih kuat. Potongan daging berlemak ini mungkin tidak enak. Namun, dia tidak menyebarkan berita bahwa Namong Bo kalah dari Lu Ming saat itu. Hampir tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mengetahui kekuatan tempur Lu Ming, kecuali mereka yang berasal dari Sekte Jimat-Jimat. Banyak orang dari Sekte Jimat mencibir. Mereka telah melihat kekuatan tempur Lu Ming yang kuat. Dia dengan mudah membunuh beberapa jenius di benua Bloodblade yang sebanding dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Lu Ming bukanlah sepotong daging gemuk, tapi pisau yang bisa membunuh. Dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika melihat kemampuan bertarung Lu Ming nanti. Banyak murid Sekte Jimat mengungkapkan ekspresi antisipasi. Namun, mereka masih merasa khawatir. Meskipun Lu Ming kuat, dia akan berada dalam bahaya besar jika dia bertarung melawan Di Shen, Ao Tu, dan Sue Jianyi. Setelah Lu Ming menginjaknya, tidak ada orang lain di belakangnya. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi dewa juga telah keluar. Ada sekitar 1000 orang yang bisa berubah menjadi ular piton. Ada sekitar 300 orang yang bernasib berubah menjadi naga banjir. Hanya ada sekitar 60 orang yang nasibnya telah berubah menjadi naga. Ke-60 orang tersebut termasuk para penguasa lembah iblis langit dan para penguasa yang baru bangkit. Oleh karena itu, hanya 30 orang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas yang dapat mencapai level ini. Tentu saja ada pengecualian. Beberapa dari peringkat bawah berhasil mencapainya, sementara beberapa dari 30 besar tidak. Bas. Pada saat ini, ring pertarungan bergetar sedikit dan bersinar. Platform pertempuran akan berubah menjadi medan perang. Ayo ke tribun dulu. Seseorang berteriak dan terbang menuju tribun sekitarnya. Paragon di ring pertarungan melintas dan terbang ke ring pertarungan lainnya, mendarat di area masing-masing. Dalam sekejap, tidak ada satu orang pun yang tersisa di arena pertempuran. Bas! Cincin pertempuran bersinar, dan tiba-tiba 8 perisai cahaya setengah lingkaran seperti gelembung muncul, membagi seluruh cincin pertempuran menjadi 8 bagian. Di dalam penghalang cahaya, gunung dan sungai perlahan muncul, seolah berevolusi menjadi dunia. Ini adalah sesuatu yang sudah jelas bagi semua orang. Sebentar lagi, arena pertempuran akan dibagi menjadi 8 area berbeda, membentuk 8 medan perang. Semua pemuda yang beruntung berubah menjadi piton atau lebih tinggi akan otomatis dibagi menjadi 8 kelompok dan memasuki 8 medan perang untuk bertanding. Selama seseorang mengalahkan lawannya,
mereka akan bisa mendapatkan 50% nasib lawannya. Orang yang kalah akan tersingkir dan diteleportasi keluar. Pada akhirnya, mereka akan mampu mempertahankan 50% nasib mereka. Dan begitu mereka membunuh lawannya, mereka akan bisa mendapatkan semua keberuntungan pihak lain. Namun, lawan juga bisa mengaku kalah, namun begitu ia mengaku kalah, ia akan kehilangan 90% nasibnya, dan hanya 10% yang bisa dipertahankan. Dapat dikatakan bahwa mereka yang lemah ditakdirkan keberuntungannya dicuri oleh mereka yang lebih kuat. Tapi itu bukan berarti tanpa kehidupan sama sekali. Pertempuran untuk Providence akan berlangsung selama 1 jam. Selama seseorang bisa bertahan selama 1 jam, mereka akan mampu mempertahankan seluruh Providence mereka setelah pertempuran untuk Providence berakhir. Pada akhirnya, hanya orang dengan energi takdir terkuat di setiap medan perang yang bisa maju. Di 8 medan perang terakhir, 8 orang dengan nasib terkuat akan bertarung demi nasib pihak lain. Itulah mengapa begitu banyak orang menatap Lu Ming dengan mata membara. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah sepotong daging berlemak. Semua orang memperhatikan dengan tenang. Butuh beberapa waktu agar medan perang berkembang. Saat ini, Lu Ming diam-diam datang ke sisi Bai Sijin. Senior kulit putih, junior ini punya masalah yang ingin aku minta bantuanmu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Bai Sijin. Apa itu? Katakan saja. Bai Sijin juga mengirimkan pesan kepada Lu Ming. Dalam pertempuran Providence, saya memperoleh harta karun yang disebut diagram gunung dan sungai, kata sesepuh. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Bai Sijin. Setelah dia selesai berbicara, gulungan lukisan gunung dan sungai muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Bai Sijin. Sebenarnya ada harta karun yang luar biasa. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Tidak akan memakan banyak waktu. Dia berkata. Bai Sijin mengambil diagram gunung dan sungai dan mundur diam-diam. Kemudian, dalam sekejap, dia menghilang ke dalam pusaran teleportasi dan meninggalkan tempat ini tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada arena pertarungan di bawah. Waktu perlahan berlalu. Beberapa menit kemudian, area yang ditutupi oleh 8 perisai cahaya selesai dibangun, membentuk 8 dunia. 8 dunia berbeda. Ada gunung dan hutan, gurun, bebatuan, rawa. Masing-masing dari 8 perisai cahaya memiliki diameter sekitar 10 mil. Oleh karena itu, dari luar, gunung dan hutan sangatlah kecil, seolah-olah mini. Namun, banyak orang tahu bahwa ini adalah medan perang yang membentang sejauh 100.000 li. Setiap medan perang lebarnya 100.000 mil. Bas. Penghalang cahaya bersinar saat medan perang selesai. Di penghalang cahaya di setiap medan perang, sejumlah muncul. Mereka adalah 1, 2, 3, hingga 8, mewakili 8 medan perang. Pada saat itu, seberkas cahaya ditembakkan dari 8 medan perang dan mendarat pada orang-orang muda yang akan berpartisipasi dalam pertempuran demi dewa. Kemudian, sebuah angka muncul di atas kepala semua orang. Bab 959 Lu Ming adalah daging gemuk. Sebuah angka muncul di atas kepala semua orang, mewakili medan perang mana yang akan mereka masuki. Angka 8 muncul di atas kepala Lu Ming, yang berarti Lu Ming akan memasuki medan perang ke-8. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia memperhatikan bahwa beberapa murid sekte jimat-jimat juga memiliki 8 karakter. Bai Cixue juga berada di peringkat 8. Fatih nomor 2, Ruan Tingting nomor 3, dan Huan Zhen nomor 4. Haha, Lu Ming, kamu sebenarnya berada di nomor 8 juga. Dan cewek itu. Tiba-tiba, terdengar tawa gembira. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan menyadari bahwa Luo Tianlah yang tertawa. Nomor 8 juga muncul di atas kepalanya. Dia memandang Lu Ming dan Bai Cixue dengan tatapan membara. Selain itu, banyak talenta lain yang ditugaskan di nomor 8 juga memandang Lu Ming dan Bai Cixue dengan mata menyala-nyala. Keberuntungan Luo Tian sungguh luar biasa. Dia sebenarnya ditugaskan di medan perang yang sama dengan Lu Ming dan cewek itu. Kedua orang ini jelas-jelas gemuk dan memberikan keberuntungan mereka. Itu benar, Luo Tian sangat beruntung. Intinya, tidak ada ahli di medan perang ke-8. Lihat, Kaisar Surgawi dan yang lainnya tidak berada di medan perang ke-8. Di medan perang ke-8, hanya satu jenius dari lembah setan langit yang dapat bersaing dengan Luo Tian.
Tidak ada guru kuat lainnya. Luo Tian sangat beruntung. Saya sangat iri. Semua teladan di sekitarnya mengungkapkan ekspresi iri hati, dan kebencian. Lu Ming mencibir. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa di Shen ditugaskan nomor 1, Auto nomor 7, Pedang Darah nomor 1 dan 3, Wang Fentian nomor 2. Mereka yang lebih kuat dari Luo Tian bahkan tidak berada di medan perang ke-8. Pada saat itu, Luo Tian sangat bersemangat hingga dia ingin mengaum ke langit. Beruntung, dia terlalu beruntung. Tidak hanya dia ditugaskan di medan perang yang sama dengan Lu Ming, tetapi paragon yang lebih kuat tidak ditugaskan di medan perang ke-8. Keberuntungannya sungguh menantang surga. Dia memandang Lu Ming dengan tatapan dingin, mematikan, dan keserakahan yang membara. Jenius lain dari lembah setan langit sama bersemangatnya dengan Luo Tian. Dia juga seorang jenius yang tiada taranya di lembah setan langit. Reputasinya tidak kalah dengan Luo Tian, dan dia juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Pada saat itu, dia sama bersemangatnya dengan Luo Tian. Di Shen, Sui Jianyi, dan yang lainnya mendengus dingin dan tampak menyesal telah merindukan Lu Ming. Menurut mereka, keberuntungan Lu Ming ditakdirkan untuk direnggut. Du Songjue dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Lu Ming, Qi Sui, pertandingan berikutnya akan berlangsung selama 1 jam. Cobalah mengulur waktu. Jika situasinya menjadi buruk, segera akui kekalahan, mengerti? Kalian berdua pasti akan menjadi sasaran. Du Songjue memperingatkan dengan serius. Senior Du, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Bai. Lu Ming tersenyum dan memandang Bai Cixue. Dia melihat Bai Cixue menatapnya dengan mata terbuka lebar. Bai, itu, Cixue, saat kita memasuki medan perang nanti, carilah tempat untuk menuliskan formasi pertahanan dengan seluruh kekuatanmu. Aku akan datang mencarimu. Jika kamu tidak bisa menang, akui kekalahan secepatnya. Kata Lu Ming. Kamu akan datang dan menemukanku, kan? Bai Cixue menatap Lu Ming dan bertanya. Itu? Ya, benar. Lu Ming terdiam saat dia menyentuh hidungnya. Hehe, kalau begitu aku pasti akan bertahan sampai kamu datang mencariku. Bai Cixue tertawa gembira. Lu Ming bahkan lebih terdiam. Di sekelilingnya, Yan Kuangtu, Du Songjue, dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi, aku mengerti, dan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Rukong, kamu akan berada di medan perang yang sama dengan Dewa Kaisar. Jika Anda bertemu dengan Dewa Kaisar, segera akui kekalahan, mengerti? Petik 2. Du Songjue memandang Rukong dan memberi instruksi. Rukong adalah murid Du Songjue. Murid ini tahu. Rukong mengangguk. Bas. Pada saat ini, terjadi fluktuasi dalam ruang. Lu Ming dan yang lainnya merasakan suatu kekuatan menarik mereka ke 8 medan perang. Lu Ming dan Bai Cixue terbang menuju perisai cahaya di medan perang ke-8. Ketika mereka mendekati perisai cahaya, tubuh mereka mulai menyusut dengan cara yang aneh. Pada akhirnya, mereka memasuki perisai cahaya dan menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di Gunung Tandus dengan dinding batu. Medan perang ke-8 dipenuhi dengan pegunungan tandus dan tembok batu. Itu benar-benar sunyi tanpa sehelai rumput atau pohon pun. Ada tembok batu dan bebatuan di mana-mana. Saya pernah mendengar bahwa segala sesuatu di medan perang ini sangatlah sulit. Mari kita coba. Lu Ming melayangkan pukulan ke batu besar. Ledakan. Hanya salah satu sudut batu raksasa yang pecah. Sisanya masih utuh. Ini sangat sulit. Meskipun aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, pukulan itu akan menghancurkan beberapa gunung jika berada di luar. Tapi di sini, itu hanya bisa menghancurkan salah satu sudut batu besar. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Di tempat ini, seseorang dapat mengeluarkan kekuatan tempur penuhnya. Ayo kita cari Qi Sui. Dengan satu langkah, sosok Lu Ming membubung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Meskipun medan perangnya lebarnya 100.000 mil, itu tidaklah besar bagi para jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk dewa. 1 jam sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak perjalanan. Ahli kebanggaan surga terlemah yang bisa mengubah nasibnya menjadi seekor ular piton berada di level Qin Qingshan. Setelah sekian lama, budidaya Qin Qingshan telah mencapai alam lautan spiritual tingkat ke-7. Dapat dikatakan bahwa peserta yang paling lemah kali ini berada di tingkat ke-7 dari tingkat samudra spiritual.
Alam samudera spiritual tingkat ketujuh sangat cepat. Tidak butuh banyak waktu untuk melintasi jarak 100.000 li. Di luar medan perang, semua orang juga menonton dengan mata terbelalak. Dari luar, wilayah 100.000 li telah menyusut menjadi 10.000 kali lebih kecil. Jika seseorang ditempatkan di dalam, dia hampir tidak dapat melihatnya. Namun, di alam dewa spiritual atau bahkan alam maha tinggi, penglihatan mereka sangat menakutkan. Di mata mereka, mereka masih bisa melihat dengan jelas pergerakan semua orang di dalam perisai cahaya. Tidak baik, ada seorang ahli yang sedang menuju Scarlet Snow. Seorang tetua dari Sekte Jimat berseru dengan cemas. Saat ini, Bai Chixue berada di hutan batu, menulis prasasti dan menyiapkan formasi untuk bertahan. Saya harap Chixue tidak bisa bertahan dan segera mengakui kekalahan. Du Songjue sedikit khawatir. Baru saja, mereka mengetahui bahwa Bai Chixue telah mendapatkan warisan seorang raja. Mereka sangat bersemangat. Nilai Bai Chixue di hati mereka meningkat. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Meskipun dia telah kehilangan 90% keberuntungannya, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Bai Chixue. Budidaya cara prasasti Bai Chixue telah meningkat pesat sejak dia mendapat warisan raja. Dia melambaikan jarinya dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam hutan. Hanya dalam beberapa menit, dia tidak tahu berapa banyak prasasti yang terukir. Hahaha, itu gadis dari Sekte Jimat. Saya sangat beruntung. Dengan tawa yang keras, paragon dari Sekte Mayat Surgawi muncul. Naga keberuntungan sepanjang 15 meter muncul di atas kepala Sekte Mayat Langit yang berdaulat ini. Dia menatap naga keberuntungan sepanjang 100 meter di atas kepala Bai Chixue dengan mata menyala-nyala, seolah dia ingin menelannya. Gadis ini milikku. Suara dingin terdengar. Langit bergetar dan sosok lain muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan mata dingin dan ki iblis yang menjulang tinggi. Di atas kepalanya, ada juga nasib naga yang panjangnya 60 kaki. Jika kamu menginginkan keberuntungan gadis kecil ini, maka kamu harus melihat kemampuanmu. Pemuda dari Sekte Mayat Surgawi berkata dengan dingin. Bab 960 membunuh dengan satu gerakan. Di mata mereka, Bai Chixue hanyalah seekor ikan di talenan, yang bisa dibunuh kapan saja. Lawan mereka adalah dia. Sebab, kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, lalu menangani gadis kecil ini. Paragon lembah iblis langit meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Dalam sekejap, dia menerkam paragon Sekte Mayat Surgawi. Kamu sedang mencari kematian. Paragon dari Sekte Mayat Surgawi juga berteriak dengan dingin, dan mereka berdua mulai bertarung. Bai Chixue tertegun sejenak, lalu dia memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menuliskan formasinya. Dia sudah menuliskan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya tombak emas datang dari sisi lain, dan sasarannya adalah Bai Chixue. Ini adalah surga favorit dari Istana Surgawi Surga Empyrean, dan matanya bersinar dengan bangga. Menurutnya, dua orang dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi benar-benar bodoh. Mereka sebenarnya mulai berkelahi di antara mereka sendiri, yang kebetulan menguntungkannya. Dia ingin membunuh Bai Chixue dan mendapatkan 100.000 poin keberuntungan darinya. Ini mengerikan. Ada orang lain. Paragon dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi berteriak ketakutan. Mereka ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Bangkit. Saat ini, Bai Chixue berteriak dan mengambil beberapa langkah ke depan. Sebuah formasi muncul dan perisai kuno besar muncul di depannya. Bang! Cahaya tombak menghantam perisai dengan ledakan keras, tapi perisai itu tidak pecah. Itu hanya bergetar. Perisai yang tangguh. Pemuda berjubah emas muncul, matanya dingin. Bas! Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Tiba-tiba, dia menusukkan tombak di tangannya sebanyak 16 kali berturut-turut. 16 lampu tombak menembus kehampaan dan menuju ke arah Bai Chixue. Bai Chixue berteriak dan menggerakkan jarinya. Formasi prasasti lain muncul. Kali ini, lebih dari selusin formasi bersinar pada saat bersamaan. Lebih dari selusin perisai kuno muncul, menghalangi serangan Bai Chixue dari segala arah. Di saat yang sama, ada juga penghalang cahaya yang menyelimuti dirinya. Sejak awal, formasi Bai Chixue semuanya adalah formasi pertahanan. Tujuannya adalah untuk bertahan. Selama mereka bisa bertahan, mereka akan menunggu Luming.
Dia yakin Lu Ming pasti akan tiba tepat waktu. Dentang, dentang, dentang. Lebih dari selusin cahaya tombak menusuk ke dalam perisai kuno, tetapi perisai itu hanya bergetar sesaat dan memblokir semuanya. Itu tidak mungkin rusak. Wajah pemuda berjubah emas itu menjadi gelap. Dia melihat ke lembah iblis langit dan para elit sekte mayat surgawi dan berkata, semuanya, gadis ini cukup mampu. Dia telah membentuk formasi pertahanan dengan sekuat tenaga. Tidak mudah bagi kita untuk menerobosnya. Jika kita membuang terlalu banyak waktu, kita akan ditemukan oleh orang lain atau Raja Iblis Luotian. Kalau begitu, kita tidak akan mendapat bagian. Oh, Anda ingin bergandengan tangan, kata Paragon dari Sekte Mayat Surgawi. Itu benar, mari kita bekerja sama untuk mematahkan pertahanan gadis kecil ini. Lalu, kita lihat siapa yang punya kemampuan untuk membunuhnya atau membuatnya mengaku kalah. Kata pemuda berjubah emas. Baiklah, ayo lakukan dengan cara ini. Ayo serang bersama. Kata penguasa lembah iblis langit. Ketiga pihak mencapai kesepakatan dan menyerang pada saat bersamaan. Tiba-tiba, pertahanan Bai Cixue mulai bergetar. Di dunia luar, Du Songjue dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi khawatir. Formasi pertahanan Cixue cukup misterius. Itu harus terkait dengan warisan yang diterimanya. Namun, dia tidak akan bisa bertahan lama dengan tiga favorit surga bekerja bersama. Saya harap ketika dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan segera mengakui kekalahan. Beberapa tetua sedang berdiskusi. Tidak bagus, Lu Ming akan bertemu dengan seorang ahli. Salah satu tetua tiba-tiba memanggil. Yang lainnya dengan cepat melihat ke arah Lu Ming. Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi dan telah terbang puluhan ribu mil. Bas! Tiba-tiba, cahaya pedang yang menakutkan menebas Lu Ming dari samping. Mata Lu Ming berkilat dan dia berhenti tiba-tiba, menghindari cahaya pedang. Seorang pria muda membawa pedang di punggungnya muncul di depan Lu Ming. Haha, aku tidak menyangka keberuntunganku begitu bagus. Kamu orang pertama yang kutemui. Lu Ming, poin keberuntunganmu adalah milikku. Mata pemuda pembawa pedang itu dipenuhi dengan kegembiraan dan ekstasi. Dia benar-benar tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang bertemu Lu Ming. Tidak banyak ahli tingkat atas di medan perang ke-8, tapi ada banyak ahli dari tingkat yang lebih rendah. Banyak dari mereka yang masuk dalam 100 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia, Luo Dao, menduduki peringkat ke-48 dalam daftar 1000 talenta teratas. Menurutnya, dia lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming. Setelah membunuh Lu Ming dan mendapatkan keberuntungannya, dia kemudian akan mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah 1 jam, dia akan bisa mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan. Enyah. Lu Ming melangkah maju. Haha, mati. Luo Dao terhunus. Cahaya pedang yang menyilaukan sepertinya mampu membelah dunia saat menebas Lu Ming. Di tribun, Du Songjue dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Bisakah Lu Ming memblokir pisau ini? Tidak hanya sekte jimat-jimat, tetapi para ahli dari Istana Dewa Empirean, sekte mayat surgawi, dan lembah iblis surgawi juga mengawasi Lu Ming. Lu Ming, kamu kecil. Jika Anda tidak mengaku kalah, Anda akan mati. Luo Dao adalah seorang jenius langka di antara penjaga terlarang Kaisar Surga. Tuan dari keluarga Wang mencibir, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia membeku. Itu karena Luo Dao sudah mati. Lu Ming tidak berhenti. Dia menusukkan tombaknya ke depan. Sinar tombak yang 10 kali lebih menyilaukan dari sinar pedang Luo Dao menembus kehampaan dan menghancurkan sinar pedangnya, menembus tenggorokan Luo Dao. Mata Luo Dao membelalak. Matanya dipenuhi kebingungan, keterkejutan, dan keengganan. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat sehingga dia bisa membunuhnya dengan satu tembakan? Saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Apakah Lu Ming benar-benar mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan begitu banyak poin keberuntungan? Itulah pemikiran terakhir dalam benaknya. Mengaum. Setelah Luo Dao mati, naga takdir di atas kepala Lu Ming menelan naga takdir Luo Dao dalam satu tegukan. Naga takdir Lu Ming tumbuh 6 kaki lagi. Kerumunan di sekitar tribun terdiam, dan kepala keluarga Wang sangat malu. Du Songjue dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Sepertinya Lu Ming sama sekali tidak berguna untuk bisa mendapatkan naga takdir setinggi 800 kaki. Dia memang punya kemampuan. Seorang lelaki tua dari Istana Surgawi Surga Empirean berbicara.
Luo Dao hanya berada di peringkat ke-48 dalam daftar 1000 talenta teratas. Masih banyak orang lain yang lebih kuat darinya. Dia menjadi sasaran kritik publik. Biarpun dia mampu, dia tetap harus mati. Kata Patriark Klan Wang dengan dingin. Di medan perang, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan Luo Dao dan hendak terus terbang ke depan ketika dia mendengar sonic boom di depannya. Pemuda lain muncul dan menghalangi jalan Lu Ming. Pria muda ini dipenuhi mayat Qi, dan matanya tajam. Si Ming, peringkat ke-30 dalam daftar 1000 talenta teratas. Seseorang berteriak. Haha, mari kita lihat bagaimana Lu Ming mati kali ini. Kepala keluarga Wang tertawa. Beberapa orang dari Sekte Mayat Surgawi juga tersenyum. Jika Si Ming bisa mendapatkan keberuntungan besar Lu Ming, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Sekte Mayat Surgawi. Kamu membunuh Luo Dao. Hehe. Sepertinya kamu punya kekuatan tempur, tapi kamu pasti sudah mati sekarang setelah bertemu denganku. Si Ming mencibir. Di atas kepalanya, seekor naga banjir sepanjang 99 kaki sedang berputar-putar. Dia tinggal sedikit lagi untuk mencapai tahap di mana nasibnya bisa berubah menjadi naga. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming tidak berhenti. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Kaulah yang akan mati. Mingxi melambaikan tangannya dan mayat halus menerkam Lu Ming, melemparkan pukulan juga. Bang! Mayat halus dan tinju Lu Ming bertabrakan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Si Ming. Mayatnya yang halus terkoyak-koyak, tapi tinju Lu Ming tidak berhenti. Sebaliknya, ia menjadi lebih cepat karena terus membombardir Si Ming. Bab 961 Aku ingin keberuntunganmu. Pergi-pergi. Mingxi meraung dan mengendalikan dua mayat halus untuk menyerang Lu Ming. Bang! Bang! Dengan dua ledakan keras, kedua mayat halus itu meledak. Tinju Lu Ming tiba-tiba melaju kencang, meledak dengan tekanan mengerikan yang mengunci Si Ming di tempatnya. Mata Si Ming membelalak, dan dia menggeram pelan, tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Aku akan memblokirnya. Mayat Qi dari tubuhnya melonjak ke langit. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menamparkan Lu Ming. Telapak tangan ini sangat menakutkan, tetapi di depan Lu Ming, itu seperti kertas. Itu hancur dengan ledakan keras, dan kekuatan tinju yang menakutkan langsung menembus tubuhnya. Pada saat ini, sudah terlambat meskipun dia ingin menangis dan mengaku kalah. Bang! Tubuhnya hancur berkeping-keping. Naga banjir setinggi 99 kaki ditelan oleh naga penyelenggaraan Lu Ming. Nasib naga Lu Ming telah tumbuh hampir 100 kaki, mencapai ketinggian hampir 960 kaki. Dia hanya berjarak beberapa meter dari 1000 kaki. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari telapak tangannya, melahap esensi darah dan yuan sejati Luo Dao dan Si Ming. Lalu, sosoknya berkedip dan dia terbang ke depan. Dia mencari Bai Cixue. Di tribun, terlepas dari apakah itu orang-orang dari Istana Surgawi-Surgawi Empyrean atau Sekte Mayat Surgawi, semuanya memiliki ekspresi yang sangat suram. Kekuatan tempur Lu Ming telah melebihi ekspektasi mereka. Dia dengan mudah membunuh jenius ke-30 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu kuat? Sayangnya mereka hanya bisa menonton. Medan perang terisolasi dan mereka tidak dapat merasakan budidaya spesifik Lu Ming. Kecil ini, mungkinkah Wang Yan dan Wang Chen mati di tangannya? Tuan dari keluarga Wang menggeram. Kebenciannya pada Lu Ming sangat liar. Namun, Kaisar bela diri Di Yi tidak berekspresi dan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Du Songjue, Yan Kuangtu, Maha Guru 9 Matahari, dan yang lainnya semuanya tersenyum. Selama Lu Ming menemukan Cisue dan menemukan tempat untuk bersembunyi, dia akan aman. Kata seorang tetua dari Sekte Jimat. Itu benar. Namun, Lu Ming sangat beruntung sekarang. Bahkan jika itu tidak direbut oleh orang lain, saya khawatir tidak ada seorang pun di medan perang ke-8 yang memiliki lebih dari dia. Saat itu, dia masih harus berpartisipasi dalam pertarungan antara 8 orang terakhir. Orang lain sedikit khawatir dan berkata dengan ekspresi berat. Memikirkan hal ini, wajah yang lain tenggelam. Tanpa kekuatan, akan sangat sulit mempertahankan keberuntungan seseorang dalam seleksi ini selangkah demi selangkah. Saat Lu Ming terbang, Luo Tian juga terbang dengan kecepatan penuh. Seorang jenius tak tertandingi dari lembah iblis langit juga terbang dengan kecepatan penuh. Mereka harus menemukan Lu Ming secepat mungkin,
membunuhnya, dan mengambil nilai keberuntungannya. Mereka tidak punya banyak waktu. Mereka hanya punya waktu 1 jam. Jika Luming menghindarinya selama 1 jam, mereka tidak akan mendapat bagian dari keberuntungan besar Luming. Sialan kamu, Luming. Kamu ada di mana? Luo Tian menggeram. Tiba-tiba, dia melihat beberapa orang di depannya dan langsung bergegas menghampiri. Tidak bagus, ini Luo Tian, lari. Ketika beberapa dari mereka melihat Luo Tian, mereka melarikan diri dengan panik. Mati. Ekspresi Luo Tian sangat ganas. Ki iblisnya melonjak dan dia menebas dengan pedang iblis hitamnya. 2 orang langsung dibunuh olehnya. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Orang terakhir berteriak dengan gila. Saat pria itu berteriak, seberkas cahaya menyelimuti dirinya. Bilah Luo Tian tidak bisa memotongnya. Naga takdir di atas kepalanya melahap nasib 2 orang yang terbunuh. Orang yang mengaku kalah telah melahap 90% nasibnya. Dia kemudian diteleportasi dan mendarat di tribun. Nasib naga di atas kepala Luo Tian telah tumbuh lebih dari 200 kaki. Itu terlalu sedikit. Saya masih harus menemukan Luming. Cewek dari sekte jimat-jimat itu juga lumayan. Mata Luo Tian dingin saat dia terus terbang. Saat ini, Bai Chixue sedang berjuang untuk bertahan. Di sekelilingnya, perisai itu terus bergetar, seolah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Haha, pertahankan. Cewek ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pemuda berjubah emas itu tertawa. Di antara mereka bertiga, pemuda berjubah emas adalah talenta baru, tetapi kekuatannya sebanding dengan 100 talenta teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Merupakan keajaiban bahwa Bai Chixue bisa bertahan begitu lama ketika mereka bertiga bergabung. Luming hampir sampai. Di tribun, mata Du Songjue dan yang lainnya berbinar. Mereka berada di luar, melihat ke bawah dari atas dan dapat melihat keseluruhan gambar. Pada saat itu, mereka melihat Luming bergegas menuju Bai Chixue. Tidak baik. Luo Tian juga bergegas ke sana. Salah satu tetua berteriak. Wajah mereka menjadi sangat jelek, dan mereka mengepalkan tangan. Hahaha. Di istana surgawi Kaisar Surga, kepala klan-klan Wang, kepala klan-klan Jiang, dan yang lainnya tertawa keras. Luming ditakdirkan untuk mati di tangan para jenius dari istana surgawi Surga Empire. Kepala keluarga Wang tertawa terbahak-bahak. Suara mendesing. Luming melakukan perjalanan 100 mil dalam sekejap. Dia melintasi gurun dan tembok batu yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan orang jenius lainnya, tetapi Luming terlalu cepat. Dia melewati mereka. Para jenius dengan kultivasi rendah tidak berani menghalangi jalan Luming sama sekali ketika mereka melihat kekuatannya yang menakutkan. Mereka melarikan diri satu demi satu. Luming sedang tidak berminat untuk merebut cahaya dewa dari orang-orang ini. Ada pertempuran di depan, itu Chixue. Mata Luming tiba-tiba berbinar saat melihat Bai Chixue dikepung oleh 3 pemuda. Ledakan, ledakan, ledakan. Kecepatannya menjadi lebih cepat, menciptakan sonic boom yang menakutkan. Pemuda berjubah emas dan 2 lainnya mendengar sonic boom yang menakutkan dan terkejut. Mereka berhenti dan melihat ke arah ledakan sonic. Luming? Ini Luming. Mereka bertiga kaget dan cepat mundur. Mereka bertiga berdiri berdampingan dengan tatapan serius di mata mereka. Meskipun banyak orang ingin membunuh Luming dan mengambil nilai keberuntungannya, mereka semua adalah jenius peringkat atas. Adapun beberapa dari mereka, meskipun budidaya mereka tidak lemah, mereka tidak percaya diri menghadapi Luming. Sebelum pertempuran Providence, kekuatan tempur Luming sudah sangat kuat. Mereka hanya setara dengan 100 talenta teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka tidak berani meremehkan Luming. Bas! Luming muncul di atas kepala Bai Chixue. Luming, aku tahu kamu akan datang. Bai Chixue berkata sambil tersenyum. Sepertinya aku belum terlambat. Luming juga mengungkapkan senyuman. Pada saat ini, pemuda berjubah emas dan 2 lainnya sedang berdiskusi secara rahasia. Jika kita bertiga bergabung, kita mungkin bisa membunuh Luming. Apakah Anda ingin bertaruh? Petik 2. Pemuda berjubah emas mengirimkan mental. Berjudi. Bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa naga takdir Luming telah tumbuh lebih dari 100 kaki lebih panjang? Hanya dalam waktu singkat, naga nasib telah tumbuh lebih dari 100 kaki. Pasti ada ahli yang lebih kuat dari kita yang mati di tangan Luming.
Paragon dari Sekte Mayat Surgawi mencibir sambil perlahan mundur. Mendengar ini, wajah pemuda berjubah emas dan penguasa lembah iblis langit berubah. Baru setelah itu mereka menyadari perubahan nasib naga Luming. Kalian ingin pergi? Apa aku melepaskanmu? Pandangan Luming tertuju pada pemuda berjubah emas dan dua lainnya. Ekspresi ketiganya berubah drastis. Luming, apa yang kamu inginkan? Pemuda berjubah emas mengertakkan gigi. Tentu saja aku menginginkan keberuntunganmu. Luming tersenyum tipis dan melangkah maju.